Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita muliakan para asatidz, guru-guru kita, terutama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Qadir Jailani mata'anallah bil hayatihi, guru kita Ustaz Nur Hasan mata'anallah bil hayatihi, Al-Ustaz Abdul Haq mata'anallah bil hayatihi, Ustaz Sobirin yang di sebelah saya nih, juga Ustaz Juman dan juga Ustaz Fadilah. Doakan guru-guru kita semuanya sehat walafiat dan senantiasa memberikan ilmu-ilmu yang manfaat untuk kita, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Yang terhormat Bapak Ketua RT 016, juga Bapak Haji Iskandar, jamaah Maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maaf sebelumnya, sebenarnya ini bukan tausiah gitu ya, karena kebetulan Sabtu ini Sabtu yang pertama jadwalnya saya gitu. Tadinya saya kepenginnya yang lain gitu, saya udah baca Maulid sama guru saya berdua, kita pengennya Ustaz Qadir Jailani gitu, tapi Ustaz Qadir kagak bisa, udah jadwalnya mah itu kemarin bilang gitu. Jadi jadwal saya mau nggak mau dah, ini gemeteran juga nih, goyang-goyang. Ada guru-guru kita, ya, mohon maaf para asatidz, ya, mudah-mudahan tidak melangkahi beliau-beliau, ya, dari ilmu-ilmu beliau, karena ilmu-ilmu beliau ini luar biasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bergembira, kita senang, ya, kita udah baca Maulid, ya, menandakan kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada manusia yang ulang tahunnya, tanggal lahirnya itu diperingati berkali-kali. Kita kan kalau ulang tahun anak kita ya setahun sekali ingatinnya, tapi ini enggak, ya, 12 Rabiul Awal atau bulannya datang, bulan lahirnya Nabi Muhammad SAW, sibuk orang udah bikin maulid di sini, bikin maulid di sana, maulid lagi, bahkan setiap hari atau 1 tahun penuh tuh orang semua baca maulid. Karena apa? Gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena emang perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Itu perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma disuruh gembira dengan rahmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada lain yang paling terbesar. Bahkan kasih sayangnya ini, rahmat Allah, terus sampai nanti kita berada di alam akhirat, terus meliputi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perayaan Maulid seperti ini, ya, dilaksanakan hanya bagi orang-orang yang dalam hatinya simpan di dalam hatinya, menyimpan di dalam hatinya rasa mahabbah dan kecintaan yang mendalam kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak ada cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggak mungkin dia mau bikin acara-acara seperti ini, nggak mungkin dia mau hadir acara-acara seperti ini, karena mubazir. Bahkan ada yang mengatakan, katanya lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal 12 Rabiul Awal,
Dan wafatnya Rasulullah SAW dengan tanggal yang sama 12 Rabiul Awal. Ngapain bikin acara yang besar-besar sampai ngeluarin biaya besar? Katanya kalau memang itu tanggal 12 Rabiul Awal hari wafatnya Rasulullah, kan harusnya sedih katanya. Ya, harusnya sedih. Kenapa dibesar-besarin? Ternyata mereka adalah orang-orang yang benci dengan acara-acara seperti ini, bahkan yang membid'ah-bid'ahkan acara seperti ini. Karena ini faedahnya besar, fadilahnya besar, ya. Sampai Al-Imam Siri As-Saqati beliau mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa orang yang bertujuan ke suatu tempat dan dia di tempat itu dibacain maulid tuh, kayak kita ini. Kita dari rumah datang ke masjid. Biasanya kalau ke masjid sholat sunnah, sholat berjamaah. Ini pagi-pagi dibacain maulid. Kata beliau, faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Sungguh orang itu sedang menuju kepada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin bisa terlaksana, dia bisa hadir, bapak-bapak semua yang hadir, kalau bukan karena cinta sama Nabi Muhammad. Semuanya diselubungi di dalam hatinya dengan kecintaan yang mendalam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan faidahnya, orang yang melaksanakan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah diceritakan oleh guru kita Abi Umar Ibn Hafid. Beliau menceritakan ada satu orang pemuda yang kerjanya kuli panggul, ya, di pasar, ya. Yang dia dapat penghasilan setiap harinya taruhlah 50.000, ya. 40.000 dia gunakan untuk makan dan keperluannya setiap hari nih Pak. Dan 10.000-nya dicelengin. Dia niatin yang 10.000 itu sampai 1 tahun 12 Rabiul Awal nanti dia tepuk dah tuh celengannya 10.000 setiap hari 10.000, ya. Terus dia nabung sampai waktunya datang di tanggal 10 Rabiul Awal. Ini pemuda cari tukang masak, ya. Kayak Pak Haji Iskandar kan nih, ya. Udah ngomong sana ngomong sini, kita mau maulid gitu ya, nyiapin tukang masak, ya. Dapat. Kemudian di malam tanggal 12 Rabiul Awal, ya, dia sholawatan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyambut hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Pada subuh kayak kita, orang-orang berdatangan ke rumahnya tuh. Diundang ke semua pemuda, dia makan tuh, yang harus dimakan disiapin, dimakan semua. Punya cerita kata beliau Abi Umar bin Hafid, tak lama kemudian ini pemuda meninggal dunia. Salah satu daripada orang soleh di situ diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketemu sama ini pemuda, ya. Akhirnya berbincanglah di dalam mimpi tersebut. Sampai pemuda ini ditanya, bagaimana kabarmu dan bagaimana keadaanmu di dalam alam barzah ini? Saya nggak ngerti ini ya Syekh, katanya. Saya ini ditempatkan di tempat yang sebegini luas sendirian gitu. Sendirian. Tiba-tiba muncul dan terbuka ini tempat seperti pintu, dan muncul satu bayangan yang saya kira ini adalah malaikat. Siapa Pak kalau dalam kubur malaikatnya? Nggak kenal? Mungkar. Kira malaikat mungkar nakir, ada bayangan. Saya gemeteran, saya keringat dingin, takut saya. Pasti bakal ditanya nih.
Semakin dekat itu bayangan, tetapi apa yang terjadi? Bayangan tersebut berbentuk ya seperti seorang manusia dengan tubuh yang indah dan wangi yang sangat luar biasa. Akhirnya saya bertanya di dalam kubur itu, saya tanya oleh barzah, Anda siapa? Kemudian bayangan ini menjawab, saya orang yang kamu merayakan hari kelahiran saya. Siapa berarti? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kamu berselawat, ngajak orang berselawat kepadaku, dan kamu yang menjadi asbab orang-orang berselawat kepadaku, kamu merayakan hari lahirku. Berarti faedahnya besar, Pak. Ya. Bukan hanya di dunia orang yang baca selawat dapat manfaat besar, yang terpenting pula apa? Di alam barzah. Banyakin selawat makanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabdanya, "Aksiru minas salati alayya." Ya, inna awwal ma tus'aluna fil qabri anni, kata Rasulullah. Perbanyak selawat kepadaku, kata Rasulullah SAW, karena nanti yang pertama kali yang menjadi pertanyaan kalian di alam kubur adalah tentang aku, kata Rasulullah, tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenal nggak kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Cinta nggak kita sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi saya mau cerita-cerita aja, dah ini Maya. Ya, cerita-cerita aja. Biar apa? Ada al-mahabbahnya. Nambah terus kan Rabiul Awal. Ya, setiap perayaan Maulid bertahun-tahun kita hadiri, sudah ada nambah nggak tuh cinta kita sama Nabi Muhammad? Atau nambah nggak salawat kita sama Rasulullah SAW? Jangan dari tahun ke tahun salawatnya 10 aja, 10 setiap hari. Nambah, harus 100 ke atau 1000 ke setiap hari. Kan pengen dekat sama Nabi. Ya, kan pengen nanti duduk bareng sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ntar kita nyesal di hari kiamat. Bapak kenal Abu Lahab? Kenal kan ya? Bapak pernah lihat? Bilang kenal aja. Lihat belum? Tapi kenal. Kenal namanya ya. Ada di mana tuh Pak? Di Al-Quran. Iya. Tuhan diceritakan tuh, iya. Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas ini bercerita ketika Abu Lahab wafat, ya, dia bermimpi ketemu Abu Lahab, ya, dan nanggung-nanggung Pak neraka. Sampai ditanya, kamu bisa begini kenapa Abu Lahab itu? Kata Abu Lahab, ya, setelah sepeninggalan kalian dari makamku, katanya, tinggalin aku, selama ini pula aku mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada jedah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada istirahat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan siksaanku. Ringan siksa gimana tuh? Orang disiksa di dalam neraka tapi dikasih keringanan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringannya siksaan neraka gimana tahu? Ya. Ini Abu Lahab. Ya. Kenapa Allah kasih ringan sama kamu dari siksaan? Karena dulu aku pernah gembira dengan lahir keponakanku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikabarkan oleh budaknya yang bernama Suwaibah. Suwaibah itu budaknya Abu Lahab ketika Siti Aminah melahirkan putranya yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung ngasih kabar sama Abu Lahab, ya Abu Lahab, keponakanmu lahir laki-laki. Ya. Senang, gembira, saking senangnya itu Suwaibah dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Karena saking girangnya punya keponakan laki-laki. Ya. Tapi beranjak Rasulullah SAW dewasa, Abu Lahab yang pertama kali menentang semua dakwahnya Nabi Muhammad, perjuangannya Rasulullah SAW, benci dengan keponakannya sendiri dengan perjuangannya.
benci kalau Nabi Muhammad membawa orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, nyembah Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab enggak mau tuh. Tapi ketika dimakamkan, dikubur, disiksa, dimasukkan neraka, Abu Lahab senang dengan lahir Nabi Muhammad, dikasih keringanan. Bagaimana orang-orang muslim yang tula umrihi, setiap harinya semasa hidupnya di dalam hatinya senang gembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa mata wahida, dan dia mati dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aja Abu Lahab yang kafir dikasih keringanan, apalagi kita umat Nabi Muhammad yang setiap hari ada cinta sama Rasul, yang setiap hari kita selalu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin insyaallah kita bisa kumpul sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyak, kalau kau ingin dekat duduknya dengan Rasulullah, perbanyaklah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa menjalankan daripada sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang menghidupkan sunnah Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati, ya, siapa orang yang cinta dengan sunnah-sunnahku, ya, nanti kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi waktunya ini pas Pak. Memang takdirnya biasanya Isra kelar. Ya. Jadi sekarang kita kelar, dan mudah-mudahan tidak lepas dari majelis ini semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan nazrah, pandangan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus tanamkan di dalam hati kita kecintaan yang mendalam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.